kita bertemu Kak Ivon dan juga ini boneka Kak Ivon. Aku, hai. Iya, namanya Hai ya. Sebelum kamu kenalan lebih lanjut, Kak Ivon mau mengucapkan Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Haleluya. Iya, Hai ya. Salam kenal tuh buat teman-teman. Salam kenal ya kawan-kawan. Salam kenal, salam cinta. Oh, salam cinta. Oke, namamu Hai, bagus banget. Kalian yang udah bisa menulis pasti bilang, gampang. Hai, cuma 3 huruf. Iya, 3 huruf doang. H-A dan I. H-A-I, tapi artinya ada ya, Hai. H singkatan dari hati. A singkatan dari akal. I singkatan dari iman. Iman. Jadi hati, akal, iman. Iya, yang tertuju pada Tuhan. Oke, berarti namamu itu udah bagus, kelakuanmu juga harus bagus, Hai. Tunjukkan kalau kamu itu ya hati, akal, imannya tuh betul-betul untuk Tuhan. Harus yang positif, jangan yang jelek-jelek terus, jangan yang negatif-negatif. Kak Ivon juga. Iya, Kak Ivon juga. Anak-anak di sini juga semua ya. Papa mamamu, guru-gurumu, ya saudara-saudaramu, orang di seluruh dunia itu harus berubah. Oh, transformation of life. Iya, ada perubahan hidup. Ya, kalau enggak percuma. Yesus disalib terus kita bilang percaya Tuhan yang sudah bangkit. Tapi kelakuan kita, sikap kita, perilaku kita, kata-kata kita, pikiran kita, Sedih ya? Iya, sedih banget ya. Harus ada perubahan. Nih, Hai udah bisa baca belum nih? Kalian udah bisa baca belum nih? Nih. Before. Iya, ini satu lagi nih. Nih. After. Iya, tahu nggak artinya? Before itu sebelum. Iya, betul. Kalau after? After itu setelah. Iya, setelah atau sesudah. Ya. Nah, ini ada before. Baca Hai. Before Jesus comes into your heart. Oh iya, before Jesus comes into your heart. Dan ini baca Hai. Panjang yang lengkap nih. After Jesus stays in your heart. After Jesus stays in your heart, in my heart. Terus ngapain? Ngapain? Ini before sama after itu tanda sebuah perubahan. Before, after. Wah ya, kalau before Jesus comes into your heart, jadi sebelum Tuhan Yesus ada di hatimu, sebelum kita percaya Tuhan. Kalau after Jesus stays in your heart, setelah Yesus sekarang tinggal di hatiku. Harus ada perubahan. Iya, harus ada perubahan dong ya. Nah, sekarang Kak Ivon mau minta tolong Hai memberikan contoh before and after. Gimana? Oke. Nah, nanti kamu ajak temanmu Sukri untuk kasih contoh kepada teman-temanmu ini di sini tentang before, sebelum kamu percaya Tuhan atau sebelum Tuhan ada di hatimu, dan setelah Yesus tinggal di hati kita. Harus ada perubahan. Kasih contoh-contohnya. Oke, cepet bersiap ya. Oke, sama Sugri ya? Iya, sama Sukri ya. Pamit dulu. Hai kawan-kawan, aku siap-siap seo. Aku nonton drama. Oh iya, mau main drama. Oke, yang bagus loh. Iya, before and after. Transformation of life. Iya, thank you loh sebelumnya. Sana-sana. Oke, bye. Dadah. Oke, sini yo, cepet siap-siap loh sama Sukri. Ya, mereka biar siap-siap dulu ya. Kak Ivon mau ngajak kita semua untuk berdoa. Yuk anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus,
tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti. Terlebih di hari Paskah ini kami bisa bersyukur dan bertekad, berjanji mau berubah menjadi anak Tuhan yang menyenangkanmu. Sikapnya berubah, perilaku berubah, kalimat-kalimat yang terucap dari mulut kami juga menjadi semakin baik, jadi berkat. Dan pikiran kami juga hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menunjukkan perubahan kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Amin. Kak Ivon mau bacakan dulu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus ya, pasal yang kelima ayat yang ke-15 ya. Di sini dikatakan dan Kristus telah mati. Wah, betul ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Matinya bukan untuk satu orang, tapi katanya untuk semua orang di dunia ini ya. Lanjutannya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Wah, ini luar biasa loh pekerjaan Tuhan buat kita umat manusia berdosa. Supaya manusia itu bisa berubah dari before menjadi after ya. Sebelum kenal Tuhan sama setelah kenal Tuhan harus ada perubahan. Wah, ayat ini bagus sekali. Dan perubahan ini hanya bisa dilakukan kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhannya bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang justru juga menciptakan kita. Dan Dia sengaja datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia disalibkan ya. Dan setelah Dia mati, Dia tidak mati terus. Karena Dia Tuhan toh. Dia bisa mengalahkan kematian. Makanya pada hari yang ketiga Dia bangkit. Wah ya, menunjukkan bahwa Tuhan hidup dan Tuhan pun berubah ya. Dia yang tadinya menjadi jenazah atau mayat yang dikubur yang tidak berdaya, tapi karena Dia Allah, Dia berubah, Dia bangkit ya. Kematian yang menakutkan Tuhan ubah menjadi sebuah berita sukacita. Wah, itu dia. Dan ayat ini ditulis sama Bapak Paulus. Kalian tahu Paulus? Paulus itu dulunya waktu Paulus before Jesus comes into your heart ya. Into Paulus heart. Wah, sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Paulus. Wah, Paulus itu hatinya hitam. Otaknya sih pintar. Ya, lihat gambarnya. Digambarkan otaknya besar. Itu menandakan Paulus itu sangat pintar. Pintar banget. Kenapa? Karena ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Lama sudah ada di kepalanya, ya. Tapi sayangnya tidak ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Jadi hatinya hitam penuh dengan dosa. Kerjaannya marah-marah sama orang Kristen. Kerjaannya mengejar orang Kristen, menangkap mereka, lalu menyiksa mereka. Kalau ada yang ketahuan berdoa dan berkata, Tuhan Yesus, langsung ditangkap, ya. Itu Paulus ya sebelum percaya Tuhan. Tapi setelah Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus, after Jesus stays in Paulus heart,
ada perubahan. Nah itu maunya kayak begitu. Paulus itu ya setelah dia bertemu dengan Tuhan lalu dia percaya kepada Tuhan. Apalagi setelah Tuhan bilang, Paulus kau menjadi muridku ya. Kau akan menjadi pelayanku. Beritakanlah Injil kemana-mana. Tenang, Tuhan akan menyertaimu. Wah, Paulus tuh hatinya berubah. Ya, otaknya masih tetap pinter. Ya, tapi hatinya yang diubahkan. Sekarang hatinya tidak hitam lagi. Tapi hatinya penuh dengan cinta Kristus. Dia bisa merangkul orang banyak. Dia bisa sayang sama orang Kristen. Bahkan dia yang memberitakan Injil kemana-mana. Termasuk ini yang tadi ayat kita baca. Ya, 2 Korintus 5 ayat 15. Dia bisa mengatakan, Paulus bisa mengatakan, Kristus itu mati untuk semua orang. Ya, supaya kita hidup bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk Kristus yang telah bangkit. Nah, jadi Paulus bilang, kalau kita di hatinya sudah ada Tuhan Yesus, maka hidup kita jangan lagi untuk aku sendiri. Aku sendiri. Ya, oke, sekarang kita lihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Hai sama Sukri drama tadi mereka ya. Yuk kita lihat dulu dramanya ya. Before. Sukri, kamu salah. Salah kenapa sih? Kamu merusak gambarku ya. Hah? Lihat. Ini kan warnanya harusnya warna-warni. Kenapa birunya ada 2? Ya aku kan suka warna biru, sesuka hatiku dong. Gak bisa dong, ini kan ada lagunya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Birunya 1. Itu harusnya hijau. Kamu gak bilang. Ya aku maunya biru kan sesuai dengan kesukaanku warna biru. Pokoknya kamu yang salah. Aku gak peduli. After. Sukri, Ya, kenapa warna birunya ada 2? ya emang harusnya bagaimana? Harusnya kan ada warna hijau, kan itu lagu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru gitu. Ya, salah aku. Sorry ya Hai. Ya udah nggak apa-apa. Maafin aku ya. Ya dimaafin. Aku juga tahu pasti kamu nggak sengaja kan? Iya, aku gak sengaja. Soalnya aku suka warna biru. Iya. Yuk kalau gitu kita gambar lagi yuk. Ya, Before. Papa, Pa. boleh nggak aku makan es krim? Iya, kita pengen banget nih es krim. Iya, rasa coklat enak kan Sukri ya? Iya, coklat, keju, cendol, dawet. Boleh ya Pak? Boleh dong Pak, ayo Pak, please. Tidak. Kalian kan masih batuk. Ya, Nggak dibeliin. nggak dibeliin. Gimana sih? Papa udah nggak sayang lagi sama kami. Iya, pelit. Pokoknya mau. Mau. Nangis yuk, nangis. Iya, nangis. After. Papa. Pak, kita mau es krim Pak, boleh nggak? Iya, aku mau rasa coklat Pak. Iya, aku juga mau coklat. Terus ada diskon nih, buy to get 3. Iya, ayo. Kapan lagi Pak? Tidak, kalian kan masih batuk. Oh iya, Sukri. Iya juga ya, kita masih Nanti- batuk ya. Iya, kalau kita batuk, papa mama keluar duit lagi buat beli obat. Iya. Ya udah deh Pak, nanti Ya kalau udah. udah sembuh ya. Ya, nanti kalau udah sembuh ya Pak. Kalau gitu, kita mendingan minum vitamin aja yuk. Ya, yuk. Yuk. Before. Sukri, Ya, Hai. nih aku bawa hadiah buat kamu. Hah? Tanan, permen kaki Ya. kesukaanmu. Ya, permen kaki doang. Itu mah permen murah. Yang aku suka tuh bukan merek itu. Udahlah. Nggak mau aku permen itu. Nggak enak. Ya, kau membuat hatiku terluka. Salah sendiri kamu malah ngasihnya yang murah. Aku memberikannya dengan tulus. After. Sukri, Ya, aku punya hadiah kecil loh buatmu. apa? Tanan, permen Wow, kaki. asik. Wah, ini permen kaki kesukaanku. Katanya kamu di rumah banyak ya? Iya, Tapi nggak gak apa-apa apa-apa. kan? Justru aku senang. Aku punya teman yang peduli sama aku dan mau memberikan
Meskipun kecil, tapi aku menghargainya. Makasih ya, Hai. Thank you. Yo. Before. Wah, bagus ya Supri ya. Iya, wow, keren banget nih. Baby sharknya tuh. Wah, shit. Wah. Wis. Baby Shark, shark. baby shark, Asik. Hai Sukri, ayo mandi. Ya, Ya, orang lagi asik-asik. iya orang lagi enak begini nonton yang seru Baby Shark. Ya udah kita pura nggak denger aja lah, nggak usah Pura-pura nggak denger dicautin. ya. Ya udah yuk. Yuk. Asik ya. Lucu ya, lucu. Iya. After. Wis, baby Wis. shark nih. Hah. Yo. Wih, mantap. Baby Shark. Hai Sukri, ayo mandi. Oh, iya Pak. Iya, oke Pak. Siap. Nanti habis mandi boleh nonton lagi kan? Iya. Asik. Ayo sekali mandi yuk. Yuk, mandi yuk. Udah jamnya nih. Ya, baby shark. Sampai jumpa. Yuk, bye. Mandi dulu Pause kita. dulu. Pause. Cep. Yuk. Nah anak-anak, itu dia contoh-contoh before Jesus comes into your heart dan after Jesus stays in your heart. Contoh-contoh tadi cukup mewakili ya. Mungkin kita seperti itu. Tadi lihat ya, waktu Hai marah sama Sukri hanya gara-gara Sukri salah mewarnai balon. Harusnya warna hijau Sukri, kenapa kamu warnainya biru lagi? Nah itu mungkin kita juga begitu ya. Lihat temen salah tapi kita langsung marahin dia. Padahal dia gak sengaja ya. Waktu di cerita drama tadi, waktu before, Hai sama Sukri malah berantem, saling menyalahkan. Tapi setelah after, Jesus stay in your heart, langsung, wah gak apa-apa, nanti gampang tinggal gambar lagi. Kata Hai tadi, toh kamu gak sengaja gak apa-apa. Emang bener, Sukri gak sengaja, gak tahu. Ya, terus mereka jadi baikan lagi deh. Nah itu begitu ya. Terus tadi hanya soal ice cream ya. Sampai gosek-gosek di mall. Marah-marah sama papa mamanya ya. Nah itu gak baik. Tapi setelah ceritanya Jesus udah stay in my heart, in your heart. Langsung oh iya aku batuk. Ya udah gak apa-apa. Kan masih banyak kesempatan lain. Daripada kita jadi marah, terus papa mama jadi marahin kita. Jadi papa mama sama anak-anaknya berantem. Nah gak baik itu ya. Nah satu lagi yang tadi yang lucu tapi nyeleneh ya. Gara-gara permen kaki ini, permen kecil ini ya. Terus Sukrinya bilang meremehkan, aku udah punya, ngapain aku udah. Nah itu kan menyakiti hatinya Hai. Mungkin kita juga begitu, dikasih sama temen hadiah ya. Terus kita bilang, jelek, welek, butut pisan. Wah ya. Atau aku udah punya, udah gak usah bawa lagi. Ya. Atau udah diterima, kasihin ke orang. Nih aku udah ada buat kamu aja. Itu kan menyakiti orang yang memberi. Kita udah punya gak apa-apa. Tapi kita lihat dong. Hai itu udah baik hati mau memberi loh. Pasti dia juga akan senang bilang. Terima kasih ya Hai. Lucu kali kakinya. Nah, kita juga harus belajar bilang terima kasih. Lihat. After. Ya, setelah kita tahu tentang Yesus. Kita mari melakukan hal yang baik. Satu lagi nih, ini penyakit semua anak-anak nih. Kalau dipanggil papa mamanya nggak nyaut, soalnya lagi asik kayak tadi Hai Sukri main iPad-nya, main game, lagi nonton lah apalah. Sampai dipanggil nggak mau nyaut, disuruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau, suruh tidur nggak mau. Nah itu juga kelakuan before ya. Gak bisa lagi, kalau kita sudah percaya Tuhan harus berubah. Makan aja, mandi aja. Nanti ini masih ada kok, gak akan hilang. Ya, pasti papa mama simpenin. Ya, gak akan tiba-tiba kita mandi atau tidur besoknya hilang. Nah kan, enggak mungkin. Tenang aja, yang penting hidup kita sudah
berubah. Ya, itulah arti Paskah yang merubah. Buktinya sedih, nangis, duka cita diubah ya menjadi senyuman, tawa, bahagia, punya harapan. Wah, itu Paskah mengubah hidup manusia yang percaya kepadanya. Ayo kita berubah. Jangan lagi hidup yang before Jesus comes into your heart. Yang sukanya berbuat dosa. Jangan lagi. Mari kita hidup after Jesus stays in my heart. Ya, harus ada perubahan. Oke? Semangat. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib. Dan terima kasih Tuhan sudah mengalahkan kematian. Tuhan bangkit. Iblis kalah. Maut kalah. Kematian kalah. Dan Tuhan memberikan sebuah perubahan dalam diri umat manusia yang percaya. Bukan Paulus saja yang diubahkan. Tadinya Paulus jahat jadi baik. Kami pun Tuhan mau diubahkan. Kami pun mau Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami. Dan sikap kami pun mau berubah. Mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Mau memberikan contoh hidup yang lebih baik. Tidak marah-marah lagi. Tidak pelit lagi. Tidak cengeng lagi. Tidak suka bohong lagi. Tidak melawan papa mama lagi. Wah, Tuhan, dosa-dosa yang lain pun kami tidak mau melakukannya. Kami mau hidup after Jesus stays in my heart. Tolong Tuhan, bantulah kami untuk berubah jadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat Paskah.